mengisi acara-acara Badan Eksekutif Mahasiswa, ada penyakit yang sering mereka utarakan kepada saya, yaitu terjadinya disorientasi gerakan mahasiswa. Jadi orang itu sudah tidak lagi melihat BEM itu seperti mungkin 5 tahun yang lalu atau 10 tahun terakhir. BEM tiba-tiba kemudian kehilangan tajinya, sehingga ketika acara-acara ospek atau penerimaan mahasiswa baru, itu seringkali kampus itu justru menampilkan mahasiswa berprestasi dibandingkan presiden mahasiswa. Itu yang dialami juga di kampus saya di UGM. Nah, sampai kemudian role model itu berubah, ya, role model itu berubah. Sampai ekstra gerakan mahasiswa juga sama. Saya sempat satu kali datang membawa adik saya datang ke sebuah gerakan ekstra yang kantor pusatnya ada di sekitar Rawamangun, Jakarta. Harapan saya mau bawa adik saya masuk ke situ. Dia tanya dari mana, dari Jakarta, adik saya kebetulan. Dia dengan pesimisnya masih ada orang Jakarta mau masuk ke organisasi semacam ini, karena kantornya yang dibilang pusatnya ya, se-Indonesia itu juga paling isinya cuma 4-5 orang, dan mereka seperti kayak nganggur, nggak ada kerjaan gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa ternyata ada kehilangan inovasi dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan kemudian saya menemukan fenomena baru. Apa itu? Munculnya komunitas sosial entrepreneur yang kemudian digerakkan oleh teman-teman generasi milenial dan post milenial. Jadi sering kali sekarang kita ini lupa bahwa anak-anak milenial ini udah makin tua juga sebenarnya. Kayak saya ini kan, udah makin tua. Post milenial ini teman-teman yang usianya sekarang mungkin 19, 21 ya. Itu teman-teman post milenial. Nanti ada lagi generasi alpha. Ya, itu mungkin anak saya kali, atau generasi yang jauh di bawah kita. Nah, mereka kemudian menciptakan gerakan komunitas yang justru basisnya adalah membangun kampung halaman. Agak unik ketika modernisasi kemudian masuk, teknologi berkembang dan seterusnya, tapi kemudian cara berpikir orang justru bukan urban melainkan rural. Dia menengok ke desa, dia melihat ke desa. Nah, fenomena ini kemudian saya temukan. Orang-orang milenial ini kan salah satu cirinya adalah ingin melakukan perubahan. Dia pengen eksis, dia pengen punya dampak. Nah, energi yang berlebih itu yang kemudian teraplikasi lewat komunitas yang dibentuk di setiap daerah. Itu yang saya temukan. Nah, ketika saya menangkap itu, saya melihat teman-teman berkomunitas ini juga punya tantangan yang macam-macam. Salah satu tantangan yang saya tangkap juga ketika saya mengadakan PDM Akademi di Makassar adalah ketika komunitas itu hanya bisa diukur usianya ketika apakah founder itu sudah mengirimkan undangan nikah. Honestly ini benar, ini bukan, ini sangat empiris, sangat empiris. Jadi kami juga menemukan di beberapa tempat, kalau bahasa Bang Bagja tadi pagi itu muncul seperti meteor, kemudian hilang dengan sekejap. Dia punya skill, dia punya capital, punya modal, banyak hal, dan dia membuat orang itu eureka, ya, terkejut, ya, terkesima. Tetapi dengan tiba-tiba dia hilang, karena kemudian dia tidak mampu berkompromi dan dia tidak mampu melakukan konsolidasi terhadap internal dirinya. Itu yang jadi problem. Akhirnya ketika kemudian undangan itu masuk, tersebar, tiba-tiba dia tidak mampu lagi kemudian mengkonsolidasikan kepentingan pribadinya, ya, soal dapur dan lain sebagainya, dengan kepentingan publik soal komunitasnya. Itu yang kemudian jadi problem. Dan akhirnya apa? Akhirnya komunitas itu tidak seperti kata Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan bilang kalau bisa usia komunitas itu lebih panjang daripada usia pendirinya. Jadi Muhammadiyah itu kan dianggap oleh British Council sebagai social enterprise tertua di dunia. Tapi kita nggak sadar-sadar, orang Indonesia. Bahkan ketika kita nyebut namanya Muhammad Yunus, peraih Nobel Ekonomi dari Bangladesh, yang membuat Grameen Bank itu ternyata dia terinspirasi dari salah satu institusi yang hari-hari kita juga tahu, namanya BRI, Bank Rakyat Indonesia. Jadi ternyata Indonesia ini terlambat membuat teori, membuat modeling, sehingga tiba-tiba orang-orang Barat atau orang-orang Asia yang kemudian jauh dari kita itu lebih cepat kemudian membuat modeling. Dan dia kemudian menjadikan itu menjadi sebuah tools ya, yang diketahui oleh banyak orang, dan akhirnya kemudian Nobel itu jatuh malah ke
tangan mereka. Itu persoalan. Komunitas itu punya dua jenis juga pembentukan. Ada yang komunitas itu dibentuk memang ada konsensus anak-anak muda, ya. Ada juga komunitas yang basisnya keluarga. Kalau saya itu basisnya keluarga. Jadi ibu saya memberikan inspirasi kepada saya, kemudian saya buat bersama istri saya. Makanya saya bilang honeymoon saya itu membangun komunitas. Itu benar. Sampai saya ditagih-tagih kan. Honeymoon benerannya kapan ya? Tapi itu benar. Saya lakukan itu dan itu jauh lebih secure, lebih stabil dibandingkan kemudian dengan komunitas yang dibangun dari konsensus pemuda. Kenapa? Karena dia akan lebih rentan dengan kepentingan yang beragam. Ya, hari ini orang itu kan growth ya, tumbuh berkembang. Ya. Kepentingan juga akan tumbuh berkembang, akan sangat dinamis. Nah dari proses itu kemudian dia akan lebih rentan bertemu dengan banyak kepentingan baru. Ya. Belum lagi tadi kan yang tiba-tiba sudah menikah, yang perempuan-perempuan tiba-tiba kemudian akhirnya dilarang oleh suaminya untuk berkomunitas lagi dan seterusnya. Itu curhatan dari teman-teman PDM Akademi pertama. Ya. Dan akhirnya kemudian itu membuat komunitas tereduksi. Ya. Dia akhirnya agak susah untuk bergerak, ruang yang semakin terbatas, dan akhirnya kemudian kita dihadapkan pada persoalan-persoalan yang menurut saya sangat fundamental. Ya.